Shalom saudara-saudari yang terkasih dan selamat sore juga. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sharing tentang beberapa pengalaman saya di saat masa-masa kegelapan jiwa saya untuk pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam. Walaupun saya sudah ikut pelayanan gereja itu sebenarnya dari SD. Saya dari SD udah ikut pelayanan guru sekolah minggu, dan juga SMA saya ikut paduan suara gereja HKBP Padang. Lalu kuliah itu seminggu hampir setiap hari saya ikut kegiatan pemuda-pemudi di gereja Zebaot Bogor, kadang juga di gereja Katolik Katedral untuk menjual perangko, untuk membangun rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu yang dikoordinir oleh Janving Foundation. Dan walaupun aktif di gereja, belum berarti saya itu benar-benar kenal dengan Tuhan Yesus, karena ya namanya anak-anak ya, masih muda, itu kan semangat untuk melayani Tuhan itu kan berkobar-kobar walaupun belum mengerti firman Tuhan. Nah, seiring waktu saya diproses Tuhan gitu dengan peristiwa mengalami kejatuhan mental dan rohani dan iman karena masalah rumah tangga. Jadi karena ada pergumulan rumah tangga tersebutlah saya ingin masuk Islam. Nah, ada beberapa peristiwa. Jadi yang pertama yang mau saya ceritakan adalah di saat saya ingin masuk Islam karena meninggalnya almarhum mantan Presiden Indonesia, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie di tanggal 11 September 2019. Nah, sebelum menceritakan kronologinya, saya pengen masuk Islam tersebut, saya mau menceritakan pengalaman yang menurut saya bagus banget, yang terkesan di saat saya berjumpa dengan almarhum Bapak B.J. Habibie di Mall Ambassador, di mana waktu itu kan saya mau beli voucher ataupun pulsa ya, karena kan di daerah kosan saya di Bek Murad, Jakarta, itu semua pedagang nggak ada, baik pedagang makanan ataupun pedagang untuk menjual pulsa ataupun voucher. Jadi otomatis anak-anak kosan itu akan pergi ke Mall Ambassador yang paling terdekat, dan saya pergi ke sana naik angkot, dan waktu saya mau pergi itu saya dapetin baju saya ini yang saya pakai di foto, yaitu pakai baju hitam yang saya beli waktu bersama-sama berjalan-jalan dengan suami saya di Roma, Vatikan, Itali. Dan sebenarnya saya sangka baju itu udah hilang. Nggak tahu kenapa waktu saya ngambil baju kaos di lemari pakaian itu saya asal tarik aja, dan saya kaget gitu. Saya menemukannya kembali. Padahal dari Medan saya pikir saya nggak ada bawa baju tersebut gitu, bawa kaos tersebut. Ya saya senang, saya pakai gitu. Dan akhirnya saya pergi ke Mall Ambassador. Waktu saya baru sampai gitu kan di di kios jual pulsa atau voucher tersebut, baru nyampe nih, tiba-tiba di sebelah kanan saya itu udah ada almarhum Bapak B.J. Habibie bersama dengan pengawal-pengawal beliau, dan belum ada yang namanya pembeli yang lain. Jadi saya yang karena memang ngefans dengan almarhum Bapak B.J. Habibie dari saya SMA di Padang, di mana dulu saya sempat kepikiran masuk Institut Teknologi Nasional Bandung, karena saya dengar ITENAS itu kan yang mendirikannya adalah almarhum Bapak B.J. Habibie. Ternyata bukan ya, karena yang sebenarnya Bapak almarhum B.J. Habibie pernah kuliah di ITB Bandung aja gitu, tapi bukan sebagai pendiri ITENAS. Nah, cuma karena saya waktu itu dapat jatah mahasiswi undangan di Akademi Kimia Analisis Bogor, karena tahun 1998 itu kan krisis moneter. Jadi teman-teman saya yang juara-juara itu nggak ngambil jatah mahasiswi atau mahasiswa undangan, karena kan mungkin masalah mikirin masalah biaya ya. Dan kebetulan karena saya udah di Pulau Jawa, jadi jatah mahasiswi undangan itu diberikan kepada saya dan teman saya Eka Mahyudiana. Waktu itu Eka ngambil Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, dan saya ngambil di Akademi Kimia Analisis Bogor, dan saya tetap sebagai pengagum Bapak B.J. Habibie. Jadi waktu saya ketemu dengan
almarhum Bapak B.J. Habibie, itu saya kaget, shock, dan ya bahagia banget gitu kan. Ya saya memang rada kampungan dan mungkin kurang attitude, saya minta maaf, tapi saya memang langsung to the point, saya pengen foto gitu langsung dengan bapak tersebut, karena takutnya kan bapak itu buru-buru kan, atau nanti ada fans-fans almarhum yang lainnya, jadi saya pikir belum ada orang, ya udah foto gitu. Jadi saya minta tolong kepada mbak yang melayani di counter kios tersebut untuk ngambilin foto gitu, walaupun mungkin ya maaf kalau mengganggu privasi almarhum ya waktu itu. Cuma saya seneng banget, dan akhirnya banyaklah orang-orang yang juga berkerumun minta foto sama almarhum Bapak B.J. Habibie, dan Bapak B.J. Habibie juga sempat beramah tamah bilang, udah nonton film Habibie Ainun 2 belum? Nah semua bilang udah gitu kan, waktu itu kan masih baru-baru ya, baru launching ya. Nah akhirnya udah sampai selesai bapak itu ngisi voucher dan orang-orang pergi semua ya, yang fans almarhum itu, saya tetap nungguin gitu. Saya nungguin karena saya pengen banget salaman sama almarhum, karena kan tadinya kan almarhum kan sibuk ya di foto-foto oleh fans-fans yang lain-lainnya, dan saya pengen banget salaman untuk ngucapin selamat lebaran, mohon maaf lahir batin, dan saya salam gitu. Dan bapak itu ngeliat saya tuh kayaknya gimana ya, mungkin apa juga ya, maksudnya ya semoga seneng gitu ya, karena kan ada fans ya, mungkin ngeliatnya ini anak ini dari tadi gangguin gitu kan, dari awal datang gitu kan udah di foto-foto, malah nungguin sampai selesai. Ya puji Tuhan lah ya, maksudnya itu kenangan yang sangat berkesan di hati saya. Lalu saya pulang. Nah waktu saya mendengar berita duka bahwa almarhum Bapak B.J. Habibie meninggal dunia, itu saya nangis berat di kamar. Dan di situ saya berpikir, aduh saya pengen pindah agama Islam, karena kan idola saya, tokoh saya itu ya menurut saya hidupnya perfect banget lah, karena bukan pintar aja, keluarganya juga bagus bersama dengan almarhumah Ibu Ainun gitu kan. Dan saya berjumpa waktu itu, orangnya baik, ramah gitu kan. Dan saya pikir udah deh, saya pindah agama. Jadi selama beberapa hari itu saya bergumul banget itu, saya nggak mau berdoa. Dan sampai hari Minggu tanggal 15 September 2019 saya nggak mau ibadah ke gereja karena pergumulan itu. Namun waktu saya sore hari itu ngambil Indomie di lemari piring, di rak piring gitu, kan ada kotak untuk khusus tempat makanan gitu ya. Waktu saya ngambil Indomie itu, tangan saya terluka dan berdarah, kegores, sama ada kaca yang nempel di langit-langit kotak makanan tersebut. Waktu berdarah itu saya kaget, saya teriak, aduh Tuhan Yesus. Nah waktu saya ngeliat itu berdarah, saya ingat peristiwa waktu dulu di tahun 2012 saya juga pengen pindah agama Islam, dan kaki saya yang kena pecahan kaca meja yang jatuh persis ke kaki saya, dan syukurnya nggak kebelah itu kaki, cuma nusuk aja, ada tusukan pecahan kaca masuk ke kuku jempol kaki saya gitu, dan itu berdarahnya banyak banget. Nah itu nanti saya ceritakan setelah saya menjelaskan tentang peristiwa mengapa saya pengen pindah agama karena Bapak B.J. Habibie ya. Nah jadi karena berdarah tangan saya ini, akhirnya saya ke gereja. Nah saya karena udah sore banget, akhirnya saya memilih ke gereja GKPI Padang Bulan, Gereja Kristen Protestan Indonesia Padang Bulan yang berada di Jalan Sehati. Waktu saya ibadah di sana, sebelum Pendeta Lofty Sihotang khotbah, kan kita memuji Tuhan dulu ya jemaat. Waktu jemaat memuji Tuhan tersebut, saya mendengar ada paduan suara di antara jemaat. Padahal kan nggak ada paduan suara. Kalau ada paduan suara pasti penatua atau pelayan gereja akan mengumumkannya terlebih dahulu, dan biasanya nggak nyanyi dengan jemaat. Waktu itu saya dengar, saya kaget, saya sampai berhenti nyanyi, dan itu suara itu jelas banget, dan saya pikir itu suara malaikat gitu loh. Saya pikir itu benar-benar suara malaikat dan membentuk harmonisasi gitu dengan suara jemaat tersebut. Lalu
Setelah itu barulah pendeta Lofty Sihotang berkhotbah. Di saat pendeta Lofty Sihotang yang waktu itu adalah gembala GKPI Padang Bulan berkhotbah, beliau berkhotbah bahwa jangan sampai pindah agama, jangan sampai mengkhianati Tuhan Yesus karena mengagumi seorang tokoh yang sangat terkenal di negara kita yang baru meninggal dunia, yaitu mantan presiden Bapak B.J. Habibie. Karena menurut pendeta bukan Tohab ya, saya jadi ingat Tohab Sihotang, pendeta Lofty Sihotang, jalan dan kebenaran dan hidup itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan nanti kalau tiba-tiba kita meninggal dunia, kita kehilangan keselamatan karena masalah kehidupan dunia ini, atau karena membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena keselamatan itu ya keselamatan, gak ada hubungan dengan urusan kesuksesan atau apapun. Keselamatan ya keselamatan, dan itu dibayar mahal dan lunas oleh darah Tuhan Yesus yang tidak menjadi seorang raja di muka bumi ini. Tuhan Yesus juga menderita memikul salib gitu. Nah, karena saya mendengar khotbah tersebut, tiba-tiba tangan saya berdarah kembali. Tadinya kan udah kering nih, tisu yang nutupin tangan saya itu udah kering, terus berdarah lagi. Akhirnya saya minta tisu di sebelah kanan saya, ke adik itu saya minta tisu dan darah saya untuk melap darah saya, dan saya pulang. Waktu saya pulang, saya berdoa langsung sama Tuhan. Tuhan, itu tadi suara yang saya dengar dalam gereja, paduan suara yang membentuk harmonisasi dengan jemaat, itu suara apa Bapak gitu kan. Situ saya udah mulai berdamai nih sama Tuhan ya, udah mulai berdamai karena dengar khotbah dan juga karena tangan saya berdarah, jempol saya itu berdarah. Akhirnya saya bermimpi, saya dengar suara bilang kalau paduan suara yang saya dengarkan itu bukanlah suara malaikat, tetapi suara jemaat gereja GKPI Pamen bersama pelayan-pelayan itu menyenangkan hati Tuhan. Pujian mereka, pujian penyembahan tersebut, dan saking menyenangkan itu suara itu mantul ke tembok gereja. Nah, pantulan tembok gereja itulah yang seperti paduan suara, mantulnya indah banget di hadapan Tuhan gitu. Dan dalam mimpi saya itu saya melihat gedung gereja itu pernah dibom, hancur, pernah dibom. Dan sejatinya saya nggak tahu gereja itu pernah dibom, karena kan saya bukan jemaat gereja Kristen Protestan Indonesia Padang Bulan, dan saya adalah jemaat gereja jalan-jalan karena saya frustasi. Jadi kadang saya suka ke gereja Katolik, GBI, ataupun gereja GKPS, gereja Kristen Protestan Simalungun, ataupun IC International Church, ataupun ya gereja mana aja gitu yang kalau menurut saya ya Tuhan itu menggerakkan saya ke gereja tersebut untuk dengarkan firman yang sesuai dengan pergumulan saya, dan itu selalu pas, dan menurut saya ya akhirnya saya itu belajar Tuhan itu ada di semua gereja yang saya kunjungi gitu. Jadi nggak ada pengkotak-kotakan gereja gitu. Sejatinya Tuhan Yesus itu ada di semua gereja-gereja manapun gitu. Walaupun berbeda-beda doktrinnya gitu, Tuhan Yesus itu ada di sana. Nah, akhirnya saya nggak jadi masuk Islam, walaupun saya adalah pengagum dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Nah, itu sebenarnya bukan pengalaman saya yang pertama. Sebenarnya pengalaman yang pertama adalah di tahun 2012, di saat saya baru ditinggal oleh suami saya. Saya pengen masuk Islam, dan saya minta kakak saya kan dari Kristen masuk Islam ya, di Lampung, dan saya minta untuk dikirimkan sajadah, Al-Quran, dan semua buku-buku agama Islam gitu. Waktu dikirimkan itu saya belajar kembali, karena dulu kan saya sempat juga belajar Al-Quran yang ada translate bahasa Indonesianya. Nah, di saat saya bertanya kepada kakak saya tentang Kitab Al-Jin, dan itu terbuka sendiri ya, saya nggak ada nyari-nyari, saya nggak cari-cari kelemahan atau apa, itu kebuka sendiri aja. Waktu kebuka itu ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada kakak saya, dan kakak saya nggak bisa jawab. Lalu kakak saya itu ngasih nomor BBM saya itu ke beberapa orang-orang Muslim yang saya nggak kenal, dan setiap hari itu saya terima gitu message yang pakai bahasa Arab gitu. Padahal saya nanya tuh Kitab Al-Jin, jelasin aja dalam bahasa Indonesia, ini nggak pakai bahasa Arab, mana saya ngerti gitu kan. Jadi kesannya menteror. Akhirnya dan waktu itu tiba-tiba ada peristiwa
saya kan angkat meja nih, meja kecil gitu kan, ke lantai 2. Dan waktu saya angkat meja itu sebelumnya pintu rumah saya di depan dan juga pintu kamar atas tuh saya buka, nggak tahu kenapa saya percaya itu digerakkan oleh roh Tuhan ya, untuk menolong saya, karena saat saya angkat meja kecil itu sebenarnya saya mau inikan salib gitu, mau nyingkirin salib gitu yang di atas gitu, karena kan saya marah sama Tuhan. Dan waktu saya ngangkat meja itu, ya Tuhan balik marah sama saya dong, enak lu aja mungkin ya, maksudnya seenaknya mau marah-marah sama Tuhan gitu. Tuhan negur saya gitu. Jadi akhirnya kaca itu jatuh gitu, kaca itu kan besar tuh segi 4, jatuh ke lantai, dan itu puji Tuhannya nggak kena membelah kaki saya loh, itu cuma lewat, tapi ada pecahan kaca, pecahan belingnya itu masuk nusuk ke kuku jempol kaki saya, itu masuk, dan itu berdarah banyak banget kan. Itu saya teriak Tuhan Yesus, dan itu darah banyak banget di lantai, dan itu saya cabut kacanya tapi masih ada di dalam. Akhirnya saya bawa ke bawah, dan itu banyak banget dan jejak darah ya di lantai, dan saya minta tolong tetangga saya yang orang Aceh yang jaga rumah Bapak Aceh gitu di depan, dan penjaganya itu bawa saya ke rumah sakit Metodis. Dan di rumah sakit Metodis itu perawatnya bilang setelah disuntik supaya darahnya nggak ngalir lagi, itu saya harus kembali untuk membuka kuku saya yang di dalam itu ada kaca, karena kan membeku tuh darah, jadi harus buka. Saya bilang saya nggak mau, biar saya buka sendiri aja. Jadi setelah beberapa waktu ya dengan keberanian saya buka sendiri itu kuku jempol kaki saya itu, dan bersihkan semuanya sendiri gitu ya. Tentu saya juga belajar dan minta bantuan kepada adik saya yang perawat. Nah, dari situ akhirnya saya juga nggak jadi masuk Islam, karena saya merasa langsung ditegur sama Tuhan. Jadi itu pengalaman pertama. Yang pengalaman kedua adalah di tahun 2017, itu tepatnya 16 Januari, di mana waktu itu saya benar-benar frustasi banget, dan saya juga lagi-lagi down, dan saya pengen pindah agama Islam. Dan saya nggak makan tuh dari pagi sampai sore, saya tidur aja, juga nggak bersih-bersih diri. Lalu terjadilah gempa bumi ya, 5,6 skala Richter waktu itu di Medan. Dan saya kan tinggal di kosan di Jalan Abdullah Hakim, karena rumah yang saya tinggali sekarang waktu itu saya kontrakkan sama guru pengajar gitu kan. Nah, jadi saya ngekos di Jalan Abdullah Hakim, dan saat gempa bumi itu semua orang lari dong ke bawah. Nah, saya buka pintu kamar kosan saya cuma teriak gini sama teman saya yang lain, udah nggak usah lari, itu Tuhan lagi marah aja tuh sama saya, karena saya kan mau murtad, tenang aja gitu. Terus saya tutup pintu, terus tetap saya bersujud ya di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, tolong jangan gempa bumi Father, saya nggak jadi murtad. Terus saya tidur lagi, karena sebenarnya saya masih sedih gitu kan, dan saya nggak makan. Nah, itulah sekitar jam 8 ada gempa bumi kedua. Nah, di situ saya bangun, baru saya mandi. Jadi dalam keadaan goyang-goyang gitu, goncang-goncang gitu kan, saya mandi, lalu baru saya pergi beli makan, dan juga ngambil handphone saya yang waktu itu ketinggalan di rumah adik saya, di rumah Eda saya kan. Nah, di situ saya ngelihat yang namanya ada kilat-kilat setelah gempa ya kan, dan situ saya tetap berdoa, dan itu selama 2 minggu saya tidur di lantai, karena kan ada gempa-gempa bumi susulan ya. Jadi ya jujur saja di situ baru saya mati ketakutan, tadinya cuek gitu kan. Pas gempa-gempa kecil itulah saya bener-bener sujud, saya doa puasa, Tuhan saya janji, Tuhan saya nggak akan murtad, Tuhan please stop the earthquake gitu loh. Saya bener-bener situ berdoa gitu kan, nangis sama Tuhan gitu, minta ampun gitu kan. Ya selama 2 minggu itu ya iman saya tuh ditambahkan Tuhan untuk takut sama Tuhan. Nah, setelah itu udah nggak lagi kan. Nah, itu yang akhirnya baru tahun 2019 di saat almarhum Bapak B.J. Habibie meninggal dunia, situ saya pengen masuk Islam tapi nggak jadi lagi ya kan, karena tangan saya kena kaca dan mendengarkan paduan suara di gereja dan juga khotbah
pendeta Lofty Sihotang ya, paduan suara yang membentuk harmonisasi dengan jemaat gereja. Nah, di saat yang peristiwa apa sih di gereja apa ya namanya tadi, di gereja GKPI Pamen itu, saya kan sering akhirnya ke gereja tersebut. Lalu terjadilah peristiwa mimpi berikutnya di mana saya mendengar suara kalau nanti saya mendengarkan berita tentang adanya bom di suatu tempat, saya harus cari Penatua Simanjuntak yang ada di mana di GKPI Padang Bulan tersebut. Tadinya saya kan nggak kenal sama beliau, tapi intinya akhirnya saya kenal beliau dari istri beliau yang waktu itu membeli pakaian dari saya. Jadi dikenalkanlah Bapak Simanjuntak tersebut karena kan satu farm dengan saya ya, Simanjuntak Siahaan, dan disitulah akhirnya intinya saya kenal Bapak Simanjuntak. Dan ibu itu tersebut ibu itu tidak menyebutkan sebenarnya kalau Bapak Simanjuntak tersebut adalah seorang penatua, tetapi akhirnya saya melihat Bapak Simanjuntak sewaktu-waktu pelayanan di GKPI Pamen, dan situlah saya ngerti mimpi saya tersebut. Cuma saya kalau cerita ke teman-teman, teman-teman saya kan pada bilang saya error, lagi stres gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya terjadilah yang namanya peristiwa bom bunuh diri di Kapoltabes Medan sekitar bulan November 2019. Nah, di saat terjadi bom tersebut, saya kaget. Saya langsung mencari ada seorang pelayan hamba Tuhan yang melayani panti asuhan. Tetapi ya karena Tuhan tidak menyuruh saya ke sana sebenarnya untuk menceritakan, ya nggak ngerti lah kan beliau kan. Nah, akhirnya saya mencari Bapak Penatua Simanjuntak ke tempat usahanya. Namun tempat usahanya itu kan waktu itu udah tutup ya. Jadi saya nggak tahu di mana rumahnya. Jadi saya tanya sama lingkungan setempat dan saya menemukan alamat rumah Bapak Penatua Simanjuntak tersebut. Dan 3 hari berturut-turut saya cari beliau nggak ada di rumah. Akhirnya hari ketiga baru ketemu dengan Mauda itu ya, dengan istrinya. Dan saya ceritakan mimpi saya di mana saya melihat mendengarkan tentang paduan suara di tengah-tengah jemaat, dan juga melihat gereja itu pernah dibom dan disuruh menjumpai Bapak Penatua Simanjuntak. Nah, Bapak itu kan lagi pergi pelayanan Partamyangan. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian Bapak itu baru datang, dan saya ceritakan ulang lah apa yang saya dapatkan itu, mimpi maupun perintah Tuhan ya untuk menemui Bapak Penatua Simanjuntak. Dan Bapak Penatua Simanjuntak itu nggak kaget, dia malah meneguhkan. Dia bilang gini, saya juga baru berkhotbah di Partamyangan gereja, dan di Partamyangan gereja tersebut Penatua Simanjuntak tersebut berkhotbah tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut di saat angin ribut melanda kapal yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan waktu itu kan Tuhan Yesus lagi tidur ya, dan Tuhan Yesus menghardik murid-muridnya, mengapa kamu tidak percaya, dan juga langsung meredakan angin ribut. Nah, Bapak Penatua Simanjuntak itu juga mengkonfirmasi bahwa gereja Kristen Protestan Indonesia Padang Bulan tersebut memang pernah dibom dalam peristiwa bom Natal tahun 2000. Yang waktu itu heboh banget ya, ada di Surabaya, di Batam, di mana-mana kan waktu itu ya, oleh Imam Samudra yang pernah membom Bali juga kan tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, jadi beliau ngajak berdoa apakah saya boleh atau tidak ibadah di GKPI Pamen, dan kami berdoa bersama minta konfirmasi dari Tuhan, dan puji Tuhan besoknya Bapak itu menelpon saya dan menanyakan ada nggak Tuhan jawab doa kami gitu ya, bertiga. Dan akhirnya saya bilang memang malam itu saya mimpi saya ngelihat korban pemboman di gereja GKPI Pamen, dan Bapak tersebut menasehati saya untuk sementara untuk tidak ibadah di GKPI Pamen, itu aja gitu. Dan saya nggak tahu intinya di tahun 2019 itu Natal kan banyak banget kan yang namanya pemeriksaan
wilayah-wilayah dan juga pengamanan untuk Natal ya, yang katanya dengar-dengar, saya nggak tahu juga, Jakarta katanya mau dibom gitu kan, nggak tahu, hanya Tuhan lah yang tahu. Dan intinya saya cuma menyampaikan mimpi saya tersebut kepada Bapak Penatua Simanjuntak, dan itu nggak bikin saya kapok ya untuk mau pindah agama, karena beberapa waktu kemudian saya sempat frustasi. Jadi istilah kalau udah frustasi gitu, patah semangat, sedih gitu kan, merasa dihakimi, dan dicaci maki, dicemooh gitu kan, difitnah. Saya pikir udah saya pindah agama Islam aja gitu. Orang Kristen ini ternyata ribet banget ya dalam hal menghakimi, itu nomor 1 gitu. Kasihnya itu aduh, maaf kata, kayak lidah buaya dan juga lidah mertua gitu kan. Gitu. Jadi istilahnya akhirnya saya pengen masuk Islam, dan saya mau pergi ke masjid di Jalan Setiabudi. Dan waktu saya dalam perjalanan tersebut di simpang Elizabeth ya, yang mau masuk biara Elizabeth, itu di simpang Koserna gitu kan, ada perempuan, anak gadis gitu jatuh gitu di tengah jalan, motornya juga jatuh, dan orang-orang mengkerumuni cuma foto-foto aja gitu. Sama kayak peristiwa Bapak Sembiring yang waktu itu jatuh di tengah jalan dengan keadaan ada tulangnya yang patah dan berdarah-darah di Jalan Setiabudi. Itu kan orang cuma foto-foto aja. Waktu itu Bapak Sembiring itu kan lidahnya keluar, matanya kebelalak gitu, yang sangka orang mungkin udah meninggal ya. Itu cuma di foto-foto. Nah, nggak tahu kenapa saya selalu lewat dalam keadaan seperti itu, dan saya selalu teriak, angkat itu bapak itu. Dan termasuk juga yang perempuan ini, yang mahasiswi Universitas Katolik ini. Nah, yang kalau Bapak Sembiring itu kan puji Tuhannya terbangun ya saat diangkat, sama juga dengan yang anak Unika ini yang bernama Elizabeth ya. Akhirnya kan saya sendiri yang menginterogasi siapa namanya, karena saat mereka sadar itu justru menambahkan iman saya, karena saya doa, Tuhan bangunkan mereka, dan mereka bangun gitu loh. Walaupun mungkin satunya kesannya udah meninggal ya, karena kan kalau udah lidah keluar ya Bapak Sembiring itu, terus matanya kebelalak gitu, terus berdarah-darah, udah berumur gitu ya, usia lanjut ya, orang logikanya mungkin takut nanti kalau ada pemeriksaan kepolisian kan ya menjadi saksi atau gimana. Tapi waktu itu saya paksa angkat, dan saat itu saya juga berdoa, dan Bapak Sembiring itu puji Tuhan terbangun, dan saya menjemput anaknya di Surya Swalayan, dan saya pulang gitu kan. Nah, yang ini juga kejadiannya. Jadi yang Elizabeth saya kenalan, akhirnya saya tahu namanya Elizabeth setelah anak gadis ini mahasiswi ini terbangun, dan kami tukaran nomor handphone, keluarganya datang, dan saya waktu buka nomor WA-nya ya, itu statusnya adalah 1 Tesalonika 17 yang kata-kataannya adalah tetaplah berdoa. Nah, di situ saya walaupun saya kadang kala sempet yang namanya kayak kerasukan setan ya, ya puji Tuhan dengan beberapa peristiwa di saat saya ingin masuk Islam itu, dan Tuhan tolong saya, Tuhan tambahkan iman saya, walaupun berdarah-darah ya, telunjuk jempol tangan, jempol kuku kaki itu, ataupun ngelihat orang-orang yang juga berdarah-darah gitu kan di tengah jalan, yang jatuh dari motor ya, dan juga mendengarkan paduan suara yang membentuk harmonisasi dengan jemaat gereja, dan melihat gedung gereja GKPI Pamen itu pernah dibom, yang tadinya saya nggak tahu, akhirnya saya jadi tahu ya. Saya bersyukur gitu. Jadi walaupun saya pernah jatuh dalam hal mimpi-mimpi kotor tersebut, justru di situ Tuhan menguatkan iman saya, terutama di saat berjumpa dengan Pastor Saragi dari gereja Santa Maria Valangkani, yang waktu itu juga memperkatakan firman mendekat kepada Tuhan dan lawanlah iblis, lalu memberkati saya. Dan ya disitulah saya melihat ada urapan urapan minyak Roh Kudus dari kepala sampai seluruh tubuh saya untuk melawan kegelapan itu, dan membaca Alkitab sambil nangis dan gemetaran gitu ya, karena kegelapan tuh saya lihat gitu, dan saya baca kitab Mazmur dan saya lawan ya, puji Tuhan sampai matahari terbit ya itu ya.
Ya puji Tuhan ya, ya saya dimerdekakan walaupun ada juga beberapa kali jatuh, tapi ada suatu peristiwa yang membuat saya benar-benar Tuhan kuatkan, yaitu di saat berdoa dengan berbahasa roh dan terus membaca firman, terus baca firman, terus baca firman. Karena kalaupun ke gereja nggak baca firman, di rumah itu diserang lagi. Karena di saat sendiri itu kita, hubungan kita dengan Tuhan, bukan di saat di depan banyak orang. Di saat kita sendiri, itulah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya merekam ini ya, suatu waktu kalau Tuhan panggil saya, karena sekarang kan lagi apa ya, orang memperingati berpulangnya Bapak Paus Fransiskus ke rumah Bapa. Jadi saya tersentuh dan saya merekam ini sebagai apa? Sebagai rekaman, uh, kalau Tuhan panggil saya udah ada gitu pertinggal saya untuk orang-orang yang saya kasihi gitu. Ya, dan kiranya memberkati, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan disembah, dan siapapun yang mendengarkan kiranya juga diberkati Tuhan. Ya Tuhanlah yang tunjukkan jalan, karena di kitab Mazmur 139 kan dituliskan kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan, kita mau lari kemana gitu kan, mau lari ke langit Tuhan ada di sana, mau lari ke dunia orang mati Tuhan ada di sana gitu, jadi mau lari kemana gitu. uh, Ntar saya buka dulu Alkitab ya, Mazmur 139. Kurang persiapan karena sebenarnya tadi itu nggak pikiran deh, tapi akhirnya terpikir gitu. uh, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 lah saya baca ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntut aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu ya Tuhan, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Jadi itulah beberapa peristiwa yang membuat saya ingin sharing, in case kan, I don't know, you don't know kan, who knows gitu kan. Ya Tuhan panggil ya, semoga ini menjadi kenang-kenangan yang kiranya nanti didengarkan oleh siapa saja, oleh keluarga saya ataupun suami saya yang mungkin udah melupakan suara saya, ya semoga menjadi berkat ya, tinggal translate aja kan ke bahasa Belanda atau bahasa Inggris kan. And semoga kita semua diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Dan sekiranya siapapun yang mendengar, baik orang percaya maupun yang tidak percaya, sekiranya ditutup bungkus kesaksian ini dalam darah Yesus, dan biarlah Tuhan yang berbicara di hati kita masing-masing, tanpa kalau ada yang mau komplain atau meremehkan, saya serahkan kembali kepada Tuhan, karena itu adalah pengalaman pribadi saya. Dan kiranya semua yang mendengarkan diberkati oleh Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin.